Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik masih bersama Mbak Desi ya. Hari ini kita masih belajar fisika mengenai parabola. Nah, sebelum masuk ke contoh soal ini, nah kalian harus tahu apa itu rumus-rumus dari gerak parabola, bagaimana gerak parabola itu dapat terjadi, dan contoh soalnya. Nanti Mbak Desi ajarin juga cara biasa atau manual dan trik cepat mengerjakan soal. Ini ada gambar mengenai gerak parabola. Gerak parabola ini ada sumbu Y, P0 ini gerak kecepatan awalnya saat benda ini digerakkan. Misalnya bendanya bola. Ini sudutnya, ini H maksimum, berapa ketinggian maksimum pada titik A dan B, ini pada sumbu X dan Y. Ini P titik puncaknya, X maksimum ini jarak antara titik A dan titik B. Jadi G nya ini gaya gravitasi nilainya bisa 10 atau 9,8 meter per sekon. Nah, adik-adik di sini ada 5 rumus yang perlu kalian hafalin. Nanti jangan sampai nggak dihafalin ya, kalau lupa rumusnya nanti nggak bisa ngerjain soal. Ini nomor 1, H maksimum, ketinggian maksimum ini pada saat mencapai titik puncak itu P0 kuadrat dikali sin kuadrat dikali alfa. Nah, alfa ini menunjukkan sudut, sin ini menunjukkan bagaimana letak sudut ini pada sumbu X atau Y ya. Dibagi dengan 2 gaya gravitasi. H maksimumnya, nah ini rumus baru juga ya, 1/8 dikali gaya gravitasi dikali waktu antara titik A dan B. Maksudnya waktu benda ini bergerak mencapai puncak, nah dinamakan TAB kuadrat, dikuadratkan ya. Untuk yang kedua, X maksimum ini P0 kuadrat, kecepatan awal dikuadratkan dikali sin 2 alfa dibagi G gaya gravitasi. Untuk nomor 3, TAB. Nah, TAB ini titik waktu antara titik A dan B pada saat benda ini bergerak. 2 dikali P0 kuadrat, kecepatan awal dikuadratkan dikali sin theta. Sin alfa ya adik-adik, namanya sin alfa, maaf salah sebut Mbak Desi, dibagi gaya gravitasi ya. Ini dihafalin juga rumusnya. Yang nomor 4, X maksimum. X maksimum ini jarak antara titik A dan titik B, jaraknya ya, dibagi H maksimum, tinggi pada saat mencapai puncak, dibagi 4 sama dengan 4 dibagi tangan alfa. Ini tangan alfa ya. Nah, untuk yang terakhir ini Eka puncak, energi kinetik puncak saat benda ini mencapai puncak itu Eka awal, energi kinetik awal dikali cos kuadrat alfa. Ini sama juga, atau sin kuadrat alfa. Ini tergantung kita lihat apakah bendanya ini pada saat ditembakkan atau digerakkan ke atas atau bawah. Nah, ini posisinya, kalau misalnya dia ke atas berarti menggunakan cos ya adik-adik, kalau sin berarti menggunakan sin, berarti arahnya ke arah bawah ya. Nah, ini dihafalin. Ini ada contoh soal adik-adik dari Mbak Desi. Sebuah peluru, jadi sebuah peluru ini ditembakkan dengan sudut 60 derajat miring ke atas dengan energi kinetiknya 180 Joule. Jika gesekan dengan udara, nah gesekan dengan udara ini diabaikan, tidak usah kita gunakan, kita pakai ya, jadi nggak apa-apa nggak dihitung. Maka energi kinetik peluru pada saat di lintasan tertinggi di puncak ini peluru. Jadi kita gunakan rumus yang poin kelima ya adik-adik, Eka awal dikali cos kuadrat alfa. Ini langsung aja gunakan trik cepat. Jadi Eka puncak udah masuk ya, Eka awal dikali cos kuadrat alfa. Jadi kita masukin Eka awalnya berapa, 180 Joule, cos kuadrat 60. Jadi 180 Joule nya ini
kita kuadratkan. Nah, ini perlu adik-adik tahu. Kita ke matematika dasar dulu ya, bagaimana perhitungan dari sin, cos. Ini bukan matematika dasar, tapi masuk ke matematika untuk mengetahui sin, cos, nilai dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Ini sampai 90, dari 0, 30, 45, 60, 90. Sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, nah sin 91. Untuk cosnya tinggal kita balik ya, biar nggak terlalu lama, menghemat waktu. Jadi tinggal dari nilai cos ini kebalikan dari nilai sin, tinggal kita pindahkan aja dari nilai cos, ini nilai sin ya, setengah 0. Jadi cos 60 berapa adik-adik? Cos 60 dikuadratkan ya, 180 Joule dikali cos 60 berapa adik-adik? Setengah. Nah, jadi 180 dikali setengah kali setengah berapa adik-adik? Seperempat ya. Jadi 180 kita bagi 4. Berapa eka puncaknya? 180 dibagi 4. 5 ya. Dapat ya. Jadi eka puncaknya 45 Joule.